untuk paling nonton. enak itu untuk nonton adalah di gini, posisi di belakang atlet, di belakang players. Oke. Nah, Posisinya di belakang players. ya, kalau gue ada dua, gue suka ngelihat diagonal. Jadi di Atau yang pengkolan. serong ya? Ya, serong. Oke. Karena tuh selain bisa ngelihat dia serve tuh salah satu kayak lu kayak Wah, yoi. wow, gitu kan. Selain diagonal, gue pribadi sebenarnya kadang ya yang belakang atlet persis itu kalau atletnya emang yang gue suka. benar-benar karena gue menyadari setelah coba lihat YouTube segala macam tiap atlet beda banget. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini? Wah, hehe. Selamat malam. Sabah al-khair. Selamat malam. Apa kabar? Good evening. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ketemu Saya lagi pakai kita selimut dulu. setelah lama. Karena kita mungkin beberapa teman-teman kita yang pernah nonton episode sebelumnya melihat baju kita kelihatannya sama ya. Iya, betul. Kita memang untuk edisi yang ini kita khusus mungkin pakai seragam Yang sama yang terus. sama tampaknya sih. Begitu ya. Ini soalnya emang terlalu banyak yang harus dibicarakan, jadi kita harus Betul. tiap hari ini kita syuting Yoi, non-stop. Non-stop untuk membahas ini. Seakan-akan nggak ada pekerjaan lain. Iya. Kan? Sehat. Sehat dong. Pindah Manurung. Karena kan Wih, edisi sehat hari dong. ini kita lanjutin itu lagi, edisi olahraga. Olahraga. Jadi yang selalu terasa sehat nih. Yoi. Ya, kita kan bercerita sama teman-teman banyak banget olahraga Bener. yang bisa diakses di Di dalam sini. UAE sendiri, Benar. Abu Dhabi, Dubai sampai ke sekitaran Middle East. Betul. Itulah salah satu keuntungan sebenarnya tinggal di sini ya. Ya, Alhamdulillah. di tengah sini ya. Betul. Dan apalagi kalau udah again masuk musim dingin, muncullah berbagai Kegiatan. pertandingan yang Betul. outdoor. Betul. Ya. Nah, ini waktu itu kita udah ngomongin edisi Bola. olahraga bola, Ya ya kan? Kita udah ngomongin World Cup dan Yang Asian Cup. ya itu gua agak roaming lah, karena Ya. itu bukan sesuatu yang gua ikuti ya. Betul. Untuk yang kali ini, Yang ini nih salah satu yang gua gandrungi. gokil. Iya, karena yang ini itu adalah olahraga yang menular dari Vinda ke Tita. Ini hobi udah gua selami lah. Sebenarnya dari kecil, cuma baru punya modal setelah Iya, bekerja. kan lu aristokrat emang. Kalau gua Iya. kan mainnya gundu dulu. Iya benar juga sih, benar-benar. kan? Tapi gua homo sapien. Oke, jadi apa olahraga kita edisi kali ini? Tenis. Bukan tenis meja ya? Bukan, guys. Iya. Bukan. Tapi lu juga ahli tenis meja. Gua juga Gua atlet enggak. tenis meja di Soalnya, kampus. kalau tenis meja tuh harus kayak actingnya kenceng tapi gua- lembut gitu. Tuh Gue termasuk salah gua satu nggak atlet bisa perempuan tuh. di kampus tenis Wis, meja, wis. guys. Wah, lu mesti lawan bokap gua tuh dia. Oh ya? Iya. Yau. Dia raket pingpongnya tuh dia lap. Oh gitu ya? Oh, nih karetnya udah harus ganti nih, Iya, elah. gokil. Dia ada itunya sendiri, ada kotak buat naro Buat naro raketnya, ya? heeh. Harus di situ. Oke. Sampingnya dompetnya. Waduh, gila. Salut. Bener-bener ya. Salut. Heeh, ya. Bener-bener dah. Boleh lah nanti Oke, nanti kita diagendakan. lanjutkan untuk edisi tenis meja. Nah, ini tenis besar beneran ya, nih, tenis lapangan. Nah, Oke. tenis lapangan. Jadi Bukan squash, bukan pedal ya, tapi tenis. tenis. Jadi memang pas gue pertama nyampe sini pengen olahraga nih gitu kan. Sebenarnya yang kayak paling simple tuh orang-orang sini pada nge-gym ya awal mulai yang gue tahu. Karena di sini kan bentuk tempat tinggal utamanya nih khususnya Abu Dhabi ya, itu apartemen. Ya. Apartemen base. Jadi kayak rumah atau yang di sini sering dibilang villa itu Nggak punya fasilitas. gym, dan jarang kalau yang pekerja di kotanya. Ya, itu kayak agak harus keluar kota dikit lah. Nah, jadi semua kayak yang gue tahu, aduh olahraga tercepat tuh nge-gym. Ya, nge-gym. Jadi nah lucunya yang pertama kali gue tanya sama Tita juga kan, pas gue awal-awal kan gue nyari apartemen sendiri nih, gue tanya apartemen mana ya yang ada tenis. Karena kalau di Jakarta bahkan kalau kita kesusahan nyari lapangan tenis, kita cari di apartemen. Oh, oke. Hampir mayoritas. Dan itu disewain buat Ya, ada yang Oke. disewain buat umum, ada yang kayak lo harus tapi mostly disewain buat umum sih. Jadi either apartemen atau hotel. Nah, di Oke. Jakarta tuh kalau kita udah kesusahan karena after COVID semua After jadi COVID. aktif berolahraga. Oke. Dan salah satunya memang di angkatan kita tuh tenis. Tenis, Itu susah ya banget tuh betul. cari lapangan. Jadi kita harus kayak nyari-nyari
apartemen segala macam. Jadi ini bukan karena Raffi Ahmad ya sebenarnya. Siapa dia? Yang membuat tiba-tiba tenis ya. Itu karena dia, kalau dia kan punya lapangan tenis sendiri di rumahnya. Tapi dia pinter ya. Gak usah kita bahas. Sportainmentnya ini kita masih tapi dalam ya, kita aura benar. politik soalnya nanti aja. Ini kita pengalaman kita aja. Iya, nanti kita di endorse sama Raffi Ahmad, dibeli lagi podcast kita. Oh ya nggak apa-apa. Lu gitu dah, idealis dong. Oh iya oke. Kita lihat dulu. Iya betul. Tawarannya. Jangan segampang itu. Ya oke. Enggak segampang itu ya. Ya maaf ya. Om Rapi gitu kan. Tapi boleh. Iya, kita lihat lah. Oke. Nah balik lagi ke Raffi Ahmad. Ke tenis. Ke tenis. Nah, karena gue suka banget dari dulu, salah satu yang gue ikutin bareng bokap gue nggak pernah kepikiran sih bakal nonton karena khususnya untuk di Asia di saat itu kayaknya hampir nggak ada sama sekali deh open di ASEAN ya. Oke. Yang gue benar-benar tahu dan gue coba ikutin nggak ada di ASEAN. Yang terdekat Australia lah. Oke. Bahkan untuk kota yang kayaknya kayak Singapura, Thailand. Nah, setahu gue nggak ada deh Thailand Open, nggak ada. Coba kita search agar lebih pasti. Singapura ada nggak? Nggak ada. Oke, nanti lanjut. Sambil dicari ya. Nah, jadi akses untuk pertandingan itu hampir nggak pernah lah. Lalu muncullah gue alhamdulillah dapat pekerjaan di sini. Hal pertama yang gue dengar ada sih Thailand Open. Ada. Mungkin dia kecil kali ATP-nya. Mungkin ya ATP berapa aku nggak tahu. Oke, lanjut. Oke. Nah jadi waktu itu yang pertama kali gue nonton itu Mubadala. Tapi tahun lalu kan? Enggak, 2022. Ya. 2022 nih, bukan 2022. Gue inget nih ya. Ini ya. Nah, memang pas gue datang juga semua pertandingan nih baru pasca Covid nih. Jadi bahkan waktu itu juga kayaknya di tahun itu Grand Slam juga baru mulai buka 2022. 2021 tuh masih tutup deh seingat gue. Nanti lihat lagi deh di website. Masa? Karena Covid. Si Raducanu bukannya 2021? 2021 2022 sih. Ya nanti kita cari ya. Nah, soalnya nih Covid ini agak ngasih blip gitu dulu, jadi kayak lupa waktu. Iya. Nah, singkat cerita, Mubadala yang pertama kali gue nonton itu belum versi open, dalam artian cowoknya aja yang ATP. Yang ceweknya enggak. Sorry, balik ke Raducanu 2021. 2021 ya. Tapi belum semua Grand Slam buka. Pas 2021. Ya. Masuk itu akal, itu kan US. Iya, US kan salah satunya yang buka duluan kan. Nah, kayak Australia juga kayak apalagi Australia kayak masih tutup dan kayak 2022 dia baru buka. Oke. Nah, ya ini mungkin sekilas teori dulu ya buat teman-teman. Jadi Grand Slam yang utama tuh ya teman-teman mungkin udah pada nonton baru-baru ini yang hits Netflix adalah Break Point. Ya, benar. Jadi kayak di tenis itu ada berapa Grand Slam utama, Vin? Ya, turnya itu sepanjang tahun. Benar. Jadi secara teori mereka harus ngumpulin poin, ngumpulin ranking supaya bisa masuk ke Grand Slam. Nah, poin-poinnya itu untuk cowok nama liganya itu ATP, buat cewek WTA. Mereka ada ATP 1500, 250 sama 125 itu juga ada. Jadi tiap itu bisa beda dapat poin, bisa beda dapat pricing. Benar. Itu poin tadi tuh apa maksudnya? Jadi kalau ATP 1000 yang menang dapat poin 1000. Kurang lebih gitulah, seingat gua. Nah, jadi tapi tiap round itu ada poinnya dan ada price money-nya. Jadi beda-beda. Tiap round tuh dari qualifier round 32, round 4, 32, semifinal, final sampai final. Ya, benar. Nah, jadi tergantung poinnya itu bisa menjadi syarat untuk dia bisa ikut tur mana lagi. Jadi kalau teman-temannya tuh non-stop dan turnya worldwide banget. Benar. Contohnya banget aja kayak sekarang lagi ada ATP di Dubai dan di Qatar di waktu yang bersamaan. Di bersamaan juga hanya rankingnya berbeda. Di Amerika Latin juga lagi berjalan. Jadi kayak berbarengan. Jadi tergantung. Jadi ada politiknya juga lah manajernya dalam memilih atlet. Nah, ini karena tadi ngomong-ngomong perkara pricingnya dari mana? Sebelah sana bos. Sebentar. Sini. Ini ada Simsalabim, ada majalah yang kita dapat di salah satu pertandingan. Benar, yang baru-baru ini baru minggu lalu. Karena Dubai Duty Free Tennis Championship yang ada WTA dan WTA 1000, ATP untuk 500. Nah, di sini dia ada ngasih tulisan nih prize money-nya. Jadi sebentar. Tiap menang berapa. Nah, tadi balik lagi Grand Slam itu ada 4, itu yang mereka capai
awal tahun, tengah sama agak menuju akhir itu Australia Open, baru US Open, Wimbledon, baru sama ada di tengah itu Roland Garros. Itu yang ini berdasarkan jenis lapangannya nih, ada yang indoor Roland. Oh iya, kasih tau Vin, beda kalau Roland Garros tuh apa, Ya, Wimbledon kalau apa si lapangannya. Australia Open tuh indoor hard court, terus kalau si Wimbledon itu grass, US itu hard court outdoor, baru si Roland Garros itu clay itu yang tanah liat. Jadi 4 ini agak jadi kiblat para atlet lah. Mungkin teman-teman yang benar-benar fanatik bisa lebih tahu. Kita mau sharing pas kita nonton nih. Nah ini aku mau sharing ya. Jadi ternyata semua, ini sayangnya nggak bisa kelihatan di sini. Ya, jadi semua round itu kamu itu dapat, itu punya prize money yang beda-beda tuh. Kalau kayak yang ini aku lagi buka halaman si WTA. Jadi untuk perempuan WTA 1000. Untuk yang di Dubai. Yes. Pemenangnya itu dapat 523.000 sekian US dollar untuk yang menang. Iya. Terus untuk finalis atau runner up itu dapat 308.000, semifinalis dapat 158.000. Jadi dia mulai dari qualifier first round pun udah mereka ada prize money-nya yang paling kecil yaitu 4.600 US. Nah, jadi setiap round, setiap mereka bisa masuk round apa, round berapa itu sebenarnya dapat duit. Gitu. Bukan Ronny Sianturi ya? Bukan ya. Bukan. Nah, itu untuk yang single ya. Ternyata untuk yang double kalau qualifier nggak dapat. Jadi dia baru dapat setelah round 32. Jadi di round 32 tuh dia baru mulai dapat. Jadi dan kayaknya tiap pertandingan akan ada perbedaannya. Ya, jadi dan harus kita nggak tahu ya. Kayaknya sih ini angka nggak sama di setiap event. Ya, betul. Kayaknya tergantung kasta ya. Bener, dan surprisingly perempuan dan laki-laki juga beda ya. Oh tentu. Gitu. Ini yang harus kita lawan, teman-teman. Harus setara dong. Emansipasi wanita. Nanti kita ada topik itu ya. Iya, betul. Lanjut. Kembali lagi. Jadi pertama gue nonton Ubadala dan salah satu atlet yang gue nonton tuh gue kebagian cowoknya Carlos sama si Rublev. Oh pada saat itu Carlos udah ya di 2022. Gue gak nonton, gue kemana waktu itu ya? Lo sama Inka kan nonton? Enggak, itu beda. Kalau Inka yang Februari tuh pas gue nonton yang Desember. Bukan, dia jadi Mubadalanya bukan lagi turnamen. Ada acara yang cuma 3 hari doang. Bukan yang turnamen. Gitu. Nah jadi pertama kali gue nonton di situ, waduh seneng banget karena selama ini main, ya maksudnya gue udah pernah nonton teman-teman dan khususnya teman-teman bapak gue yang emang jago lah mainnya ya. Tapi benar-benar pas ngeliat atlet, wah beda kan? Iya. Beda. Itu langsung ngelihat kecepatan bolanya. Oh gini ya mainnya. Wah. Gokil ya. Gue kayaknya kayak kura-kura gitu loh main. Kayaknya dia ngelempar bola pakai tangan aja lebih cepat dari gue. Bener. Nge-forehand. Kita mukul sekali kok rasanya napas sudah gitu kan. Nah. Terus itu wah juga senang banget sih gue, benar-benar sesenang itu. Dan karena itu bukan turnamen, waktu itu cuma 3 hari yang mau badal itu, jadi agak sepi. Ceweknya itu gue nonton Emma Raducanu sama Ons Jabeur. Itu seru banget, parah. Seru banget. Yang kemarin juga mereka seru banget tuh. Nah, abis itu barulah gue tahu kalau di sini ada Dubai Duty Free. Bener. Yang tuh kita nonton tuh. Ya tahun lalu. Baru jadi dan tahun ini Anda sebagai mulai jadi fanatik ya. Iya. Saya belajar dari tahun lalu. Iya, saya mulai tepatnya mundur karena dalam artian tingkat kefanatikannya sudah diraih oleh Anda. Iya, gitu. Dan pada saat itu juga untuk Mubadala, jadi kebetulan di sini yang mulai Mubadala dulu. Jadi Mubadala Open tuh cuman WTA untuk perempuan ini, itu WTA 500. Terus setelah selesai Mubadala itu baru Dubai. Dubai mulai. Nah, waktu di Mubadala kebetulan Anda lagi di Indonesia. Iya, betul. Lagi cutai. Jadi saya cuma nonton dari layar kaca. Ya, dan dari apa yang saya kirimin kan, foto-foto. Dia pun nontonnya juga dekat sekali. Dari pengalaman nonton lu tak, kalau berbicara posisi kursi untuk nonton ya. Untuk nonton bukan untuk level fanatik. Level fanatik beda lagi. Kalau untuk nonton lu doyan yang mana? Ternyata setelah ngalamin yang sekarang, untuk paling nonton. enak itu untuk nonton adalah di gini,
Posisi di belakang atlet, di belakang players. Oke. Posisinya di belakang players. Ya, kalau gue ada 2, gue suka ngelihat diagonal. Jadi di atau yang pengkolan. serong ya? Ya, serong. Oke. Karena tuh selain bisa ngelihat dia serve tuh salah satu kayak lu kayak wow, yoi. Wow, gitu kan. Selain diagonal, gue pribadi sebenarnya kadang ya yang belakang atlet persis itu kalau atletnya emang yang gue suka bener-bener karena gue menyadari setelah coba lihat YouTube segala macam tiap atlet beda banget cara pukulnya. Beda banget. Bahkan kan beberapa kali kita kayak gue video terutama pada saat mereka lagi serve itu kan. Terus kita bisa lihat gitu kan kayak ini cara dia gini ya gitu, cara atletnya dia kayak gitu. Berdiri gini terus posisi kuda-kuda sebelum forehand gini, backhandnya gini. Jadi nah kalau atlet yang emang benar-benar gue incer cara mainnya gue suka tuh di belakang dia persis. Tapi kalau benar buat ngelihat gamenya kayak waktu kita nonton Medvedev lawan Rublev, karena gue pengen lihat permainannya nih. Nah itu gue lebih suka benar-benar di tengah. Jadi tengah kayak yang sisi lapangan panjang. Gue sebenarnya di tengah nggak apa-apa di sisi lapangan panjang, asal jangan yang di belakangnya wasit. Iya, di sisi seberangnya. Iya, gitu. Sisi seberangnya nggak masalah. Oke. Nah ini lu menaikkan level penonton ke arah lain nih, karena gue waktu itu fokus ke game doang. Lu menaikkan ke arah fanatik. Iya. Yes. Oh sekarang ke arah fanatik. Iya, ke arah fanatik. Kalau menurut lu untuk dapat bisa bercengkrama, menggenggam tangannya dan meminta tanda tangan, itu di mana posisi yang menentukan? Di posisi di mana atlet itu akan masuk dan keluar. Jadi tempat dia sit down ya? Iya, which is di belakang wasit. Oke. Gitu. Jadi karena dia akan menyapa rakyatnya. Oke. Itu setelah pertandingan selesai itu langsung ke belakang situ. Oke. Gitu. Jadi kadang kalau lo guys. Jadi makanya nih untuk fans-fans fanatik yang udah diraih sama Tita, kadang gue nonton sama dia di posisi yang kita suka untuk nonton. Terus tiba-tiba dia kayak oke, gue harus siap-siap katanya. Nah, emang lo atlet dah. Dia harus siap-siap nih. Oh, langsung dia. Tiba-tiba gue lihat udah di seberang sana. Udah markir. Iya, udah markir untuk meraih. Iya. Dan itu either bisa pencapaian. Dan lu juga ini ya mencoba melihat medan perang. Betul. Iya. Karena bisa di luar, bisa di dalam. Betul. Nah, betul. Itu tuh. Jadi kebetulan kan pengalaman kita cuman seputar stadion di Dubai dan Abu Dhabi. Oke. Ya kan, kita kan belum pernah nih nonton di lain. Kebetulan ya belum kan? ya. Gitu. Semoga jadi, ada rezeki. Amin, amin. Jadi kalau nonton di Abu Dhabi, nomor 1 penontonnya nggak sebanyak di Dubai. Betul, itu lebih menguntungkan ya. Betul, nomor 1 penontonnya nggak sebanyak di Dubai. Nomor 2, sebenarnya kalau di Abu Dhabi itu kamu cuman bisa minta tanda tangan selesai main, selesai game itu pada saat di lapangan itu aja. Di lapangan. Terutama di center court ya. Oke. Gitu. Jadi karena aksesnya untuk di Abu Dhabi itu cukup bagus kalau aku bilang. Jadi benar-benar atlet itu begitu selesai main dia akan masuk, udah dia nggak akan ketemu fans lagi di luar. Oh oke. Di center court, ya, tau kan kita pernah main di center court kan? Benar, di Z-Sport itu. Jadi dia tempat atlet keluar masuk itu dia udah langsung ke tempatnya istirahatnya. Ya, dia nggak ke ruangannya, terus keluarnya juga langsung kayak ke pintu depan jadi kayak gitu ya, udah, ke mobil. Benar, dia udah nggak akan ketemu fansnya lagi gitu. Jadi salah satu tips and trick untuk para fans fanatik dan fans fanatik tuh di sini banyak banget. Oh ternyata banyak. Banyak komunitas-komunitas, terutama yang kakak-kakak Filipin tuh mereka dan suka banget sama disclaimer tenis. Kakak-kakak Filipin, oma, opa, gokil, abang, kakak, anak kecil itu semua jago semua main ternyata tenis. Gue surprisingly dan salah satu coach kita juga orang Filipin. Iya benar. Mereka tuh jago banget dan wah benar-benar jago deh. Jadi jago. Kalau teman-teman di sini ada yang, gue mau mulai tenis dari mana ya? Kita punya kontak ya. Iya kita punya kontaknya kita punya kontak mulailah dari orang Filipin terdekat Anda. Betul. Colek aja. Tenis coach. They will say oke. Iya betul. Oke po. Nah balik lanjut nih. Tips and trick yang gue dapatkan. Ya lapangan Abu Dhabi nih ya, Zayed Sports City. Di lapangan Abu Dhabi itu adalah datanglah di saat sholat kualifikasi. Oh kualifikasi. Jadi game-game kualifikasi itu kan pemain-pemain besar belum main. Pemain-pemain besar belum main kan. Pada saat pemain besar tuh nggak main, maksudnya belum bertanding, mereka ngapain?
latihan. Kalau di Abu Dhabi nama lapangan utamanya itu Zayed Sport City, tempat latihannya itu di luar persis ya. Di luar gitu. Jadi kayak 8 sampai 9 kotak ya. Ada dua lapangan yang dipakai untuk pertandingan, sisanya tuh dipakai atlet latihan. Nah, dari tempat atlet latihan menuju ke dia istirahat, makan dan segala macam. Itu tuh dipagerin sebenarnya, tapi kita fans bisa nunggu di situ. Oke. Gitu, Dipager ya. Gitu. Jadi nungguin dia selesai latihan ya. Nungguin dia selesai latihan, itu dia akan ya kita manggil-manggil aja kayak Ons, Emma, oke. Emma, can I get your number? Berarti susah juga ya dia kayak gitu. Copet gitu. Bisa tuh. Iya, gitu. Ini bagus nih tipsnya nih. Jadi juga agar mengurangi huru-hara di waktu hari H. Pada saat hari H saya menonton karena kebetulan ini kejadian yang mempengaruhi tayangan kita. Waktu karena itu ada yang itu tidak tayang 1 minggu karena saya sibuk nonton, kesibukan, dan keasikan jadi fans dan nggak sempet ngedit, akhirnya nggak tayang lah 1 minggu itu. Gitu. Itu waktu udah selesai pertandingan kita udah kayak aku nggak perlu berjibaku dengan rakyat lain gitu. Karena aku udah dapat tanda tangannya misalnya gitu. Nah, karena pas hari H kadang sedih juga. Apaan? Karena kan kalau hari H pertandingan ya ada yang menang ada yang kalah kan. Benar. Kalau menang ya udah senang, tapi capek juga karena pas menang tiba-tiba muncullah fans baru. Lu kan nggak tahu dia tiba-tiba lu minta tanda tangan. Gitu. Karena dia menang. Itu satu. Nah, yang kalah ya kadang mukanya udah emosional banget. Terus disuruh minta tanda tangan, kasihan sih sebenarnya. Take picture gitu kan. Jadi kadang kelihatan tuh mukanya padahal udah capek, kalah. Tuh waduh bebannya kan berasa. Mari lah kita mulai hargai. Iya, benar. Tapi ya itu dengan tips yang saya dapatkan dari coach untuk mendapatkan tanda tangan para pemain. Kefanatikan saya di hari H lebih nyantai, nggak ambi-ambi banget. Bisa fokus ya. Iya, gue cukup pamer-pamer tanda tangan yang udah gue dapetin. Betul. Pas udah hari H-nya ya. Karena kan banyak juga kayak yang ternyata gue dapet dua-duanya, yang menang dapet, yang nggak menang dapet gitu. Dan lo bandingin dua-duanya nih, Abu Dhabi yang pas Mubadala Open sama Dubai Duty Free. Penontonnya ramean? Dubai guys. Dubai Duty Free ya. Karena emang udah agak lama sih pertandingan itu. Kayak Mubadala agak baru deh dibandingin. Gokil. Dubai lebih rame dan lebih rame. Iya, dan penontonnya juga demografisnya variatif banget ya. Benar. Ngalamin kan lu kemarin? Iya, benar-benar everybody lah. Dari semua negara, UK, British, dari anak kecil sampai kakek nenek juga pada nonton. India, terus kayak Arabiknya juga lumayan banyak. Benar. Dan ada section emang untuk VIP. Benar. Dan para kaum Arabiknya juga banyak banget, apalagi kaum lokal. Jadi dan mostly mereka datang pakai on cloud. Oh iya. Ya kan? Gue bilang Kondura lagi. Ini lagi hits ya di sini. Ya. Si sepatu itu semuanya pakai. Keluarannya Mr. Roger Federer. Dia termasuk sih. Invest di situ. Ya udah, jadi teman-teman gak usah beli lagi. Nah, kalau lu sebagai sobi gua melihat keambianku, gimana menurut Anda? Mungkin kita liatin aja dulu hasilnya ya. Nah, coba ini dari yang paling kecil dulu. Oke. Ini ada topi. Berhasil ya dapat tanda tangan di topi. Ini berapa atlet di sini nih, Tak? 1, 2, 3, 4. Nah, gue pengen banget kemarin dapat si Iga, Naomi tapi ternyata gak dapet. Elena Rybakina. Ya benar. Ons Jabeur sama Emma Raducanu. Aduh, gila nih. Ya kan? Momentum banget nih. Terus ini Mubadala dulu nih guys. Iya, itu Mubadala. Terus gue ini Mubadala juga nih. Mubadala. Oke. Nah, lihat tuh. Siap. Ini juara ini sama salah satu runner up. Juara sama runner up. Nah, ini nih lucunya kalau di acara-acara tenis tuh mereka jual replika bola tenis tapi dalam bentuk ukuran yang lebih gede gitu. Nah, ini itu salah satu yang dikoleksi merchandise utama. Benar. Nah, ini juara dan runner up nih ada di sini nih. Yes. Mantep ya. Ini Rybakina lawan Kasatkina ya. Betul. Jadi tiap pertandingan tuh dia ada nih tiap turnamen dinamain bolanya nih buat merchandise utama. Benar tuh. Nah, ini lah kefanatikannya, lihat nih. Tuh. Dapat berapa banyak nih, Tak? Berapa atlet? Coba gue kasih lihat ya. Bentar, gue maju nih ke depan kamera. Atau gue maju dah. Bisa.
Di zoomin juga bisa. Nah ini yang WTA ya teman-teman, jadi woman tennis. Nggak, lu kayak itu dong, kayak YouTube makeup taruh tangan lu di belakangnya. Bisa udah nih ya. Oh ya. Udah ini mantap nih. Soalnya ya bersejarah banget karena dan secara analisis memang kalau di WTA cepet banget fluktuatif pergantian pemain. Ya. Si yang juara-juara itu kan. Yang lagi hits, yang lagi on stamina itu. Benar. Tapi peringkat turun. 1 dia udah 90 ya, minggu loh. Iga Swiatek ya. Yes. Ada di peringkat 1 dunia which is break record sih kayaknya untuk Iga Swiatek. Terus kayak Emma Raducanu baru balik lagi. Naomi Osaka baru balik lagi juga. Iya, 2023 kemarin mereka sempat kayak Emma tuh kayak 6 bulan terakhir udah nggak ada. Naomi dari awal tahun nggak ada, jadi cepet naik turunnya sih. Benar. Dan walaupun juga kita lihat beberapa ada yang cedera ya. Iya, ini yang disayangkan, disedihkan gitu. Jadi ada beberapa pertandingan yang mereka harus walk out karena cedera gitu. Itu juga tips besar untuk membeli tiket sih ya. Benar. Ada baiknya nggak usah terburu-buru. Kayaknya tiket untuk tenis ya. Iya benar. Untuk di 2 kota ini, Dubai dan Abu Dhabi, kita cukup punya pengalaman nggak pernah habis. Benar. Jadi kalau untuk yang konsepnya mau beli tiket ya, kecuali ada yang punya kenalan untuk dapat gratisan, itu lain cerita. Tapi kalau untuk mau beli tiket hari H juga masih nggak apa-apa. Hari H juga masih nggak apa-apa, kecuali final sih. Iya. Terutama final cowok ya. Final ATP itu kayak semua berebutan banget. Dan mahal kalau belinya di bulan yang sama nih, misalnya sekarang kan tandingnya bakal di Maret. Bener. Lu beli di Februari atau Maret itu udah 2 kali lipat lah harganya dibandingin lu beli 2 bulan sebelum. Iya, kita tahun lalu itu 700 ya. Iya, untuk final 600-700 ya untuk final. Dan itu jangan bayangkan kita duduk di depan, kita duduk di belakang. Iya, lumayan belakang. Tapi kalau final cowok memang momentum banget sih. Benar. Aduh, lu mau main sama temen-temen lu yang cowok juga nggak ada yang sekenceng itu sih. Gokil sih. Nah, itu souvenir dari selanjutnya merchandise berikutnya tadi kan Dubai. Salah, tadi Abu Dhabi. Mubadala, sekarang yang Dubai. WTA. Naik kelas nih. Merchandise-nya sebesar ini. Ya kan? Tuh. Lihat. Bandingkan. Ini yang kecil. Nah, ini yang gede nih. Ini pencaharian atletnya udah sejauh apa nih? Tuh, ada. Dari hari pertama latihan kayaknya ya. Iya, kebetulan. Lu buka tenda juga kayaknya. Ya, saya berencana nggak pengen pulang sebenarnya, pengen aja tidur di sana ini gitu. Ini anak tiap hari Dubai. Udah kayak angkot. Pulang jam 1. Dubai. Tapi gue biarpun pulang jam 1 tetap jam 6 gue udah ngantor kan. Iya. Ya. Pegawai teladan. Ya, gitu. Gue tetap di kantor juga sih. Iya. Nih, gue bisa mendapatkan tanda tangan dari Mbak Iga. Iga Swiatek ya. Ini number 1 nih. Saya maju nih sekarang. Untuk tahun ini. Oh iya. Dia akan memutar bola dunia lagi. Jadi ya itu, ini kesempatan yang sangat-sangat jarang sih. Oh ya itu, ini Iga Swiatek. Number 1 for now. Badosa. Terus dapet Coco Gauff gak dapet. Ayo. Asad Kina. Terus banyak lah. Sloane Stephens dapet. Terus ada Aldila. Oh iya, nah ini yang serunya kemarin ini pas kita di Dubai Duty Free, kita punya atlet kesayangan tanah air juga, Aldila. Kayaknya dia track recordnya itu di Olympic sama Asian Games. Mostly dia main double waktu di sana sama ada pemain atlet cowok kita juga. Aku lupa udah masuk Vincent Desta juga itu di wawancara. Nah, Aldila ini mesti nonton sih rekaman-rekamannya. Dia udah lumayan touring terus untuk ngikutin semua turnamen ya. Iya, betul. Dan permainannya dia sekarang lagi dipasangin sama Kato ya, Japanese. Yes, double cewek. Dia bareng Kato terus, Mbak Kato ini keliling-keliling. Sebelum kesini kayaknya kita lihat di Shanghai kayaknya dia main. Di Cina. Betul. Wah itu gokil sih, kita Mbak lihat. Dila, cakep banget mainnya. Cakep Dil. Wah keren luar biasa sih. Kita sangat sedih, pengennya bisa ngobrol bareng ya. Iya, kan namanya atlet podcast sibuk ya. lah. Sama lah kayak gue.
Iya, sibuk banget tuh. Sibuk. Dia tuh masih bisa tidur, lu kagak tidur. Oh iya, bener juga. Iya kan? Nah, inilah hasil perburuanku. Yes. Yang membuatku bahagia. Kalau di Mubadala, di Dubai Duty Free ada merchandise apa lagi? Selain ini, ada topi kayaknya. Enggak, itu topi itu Mubadala sebenarnya. Gua nggak beli topinya kemarin. Ini topi lanjutannya merchandise Mubadala ya. Ada topi juga dari Mubadala. Ini kayak dikasih. lumayan sering dibagikan kan? biasanya buat, karena kan agak panas ya nontonnya ya. Iya. Terus lu lihat kan waktu gua bawa bola ini, lu jadi kayak dikenal orang kan, semua orang ngeliatin gitu kan. Khususnya Tita bikin geng baru ya, bocah-bocah kecil. Iya betul, nanti boleh ada videonya di sini nih. Gimana dia bikin geng pada saat saya minta tanda tangan dari pintu belakang bahkan. Iya, langsung rebutan sama para bocah-bocah. Yoi. Nah, gimana bocah-bocah itu nargetinnya ini level fanatiknya berbeda ya. Fanatiknya berbeda, mereka minta handuk. Iya, kasihan juga ya. Minta mungkin mereka sampai barang-barang pribadi. Gak pernah mandi ya. Handuk diminta kagak ditanda tangan, guys. Nah itu, padahal emang handuknya ada namanya, enggak juga. Nggak ada namanya. Nah, jadi ini juga tips juga ya buat di Dubai yang insya Allah besok kita akan ke sana. Oke. Ya, itu juga datang pada saat pertandingan kualifikasi, karena ya atlet-atlet besar lagi pada latihan. Dan latihannya di luar. Benar, latihan luar kita bisa lihat. Dan court gitu. Utama untuk yang masih babak kualifikasi tuh free. Betul. Babak untuk kualifikasi di Dubai. Free. Jadi beda kalau di Abu Dhabi kayaknya lu harus bayar ya dari awal karena gerbangnya di karena depan. Gerbangnya di depan gitu. Jadi kita harus bayar, tapi kalau di Dubai duty free bisa masuk. Betul. Karena dia di bagian luarnya Irish Village itu juga, tapi bagian luar. Jadi nah itu enggak usah teman-teman ragu untuk enggak usah beli tiket dulu. Mending lihat line up-nya, jadi nggak usah terburu-buru. Benar, jadi kalau mana tahu ternyata di final bukan pemain yang teman-teman pengen, ya nggak usah ditonton misalnya gitu, nggak usah tonton live lah. Dan kalau euforia penontonnya juga seru banget sih, dalam artian seru banget gokil. Karena yang gue suka dari tenis dibandingin olahraga lain juga, ketika euforianya adalah euforia diam. Gimana? Euforia diam. Oh iya benar. Saat lu bertanding kita nggak boleh bersuara sama sekali, dan penjagaan juga sangat ketat. Jadi kita kayak nonton orkestra, nonton opera ya. Jadi benar, keluar masuk tuh di set di pergantian set yang pemainnya lagi ganti lapangan. Jadi kalau dia 3 set pertama dia lagi nggak ganti lapangan, itu nggak boleh masuk. Betul. Jadi itu kayak bagus banget. Jadi lu benar-benar diam gitu, lu benar-benar menghargai gamenya. Dan fokus memang. Iya, dan fokus itu sama gamenya. Makanya bener. Yang kebalikan dari edisi waktu kita lu cerita tentang nonton bola. Oh iya jelas. Kalau di tenis lu benar-benar diem dan lu benar-benar fokus. Tapi jadi gregetnya tuh makin dapet pas akhirnya dia benar-benar nyelipin tuh bola ya kan. Masuk ada poin. Langsung itu. Sama yang serunya challenge. Nah, satu lagi nih. Sebenarnya kan pada saat itu saya ada rencana sebenarnya pengen nonton yang di Qatar. Tapi kan terkendala karena paspor tertahan ya. Oh iya, karena akhirnya ada tujuan lain lagi. Ya, jadi non-stop akhirnya memang. Ya udahlah gitu, kita ambilkan lah yang di sini. Nah, menurut info yang didapat di Qatar itu nggak ada apa sih namanya lineman ya, hakim garis. Mereka udah pakai AI. Ya, jadi gitu. Udah ada sensornya yang ngomong out gitu dia. Out. Iya, gitu udah ada. Padahal lebih seru kalau yang manusia ya. Iya. Selain lebih seru suaranya, lebih tepat. Bener. Ternyata gosipnya walaupun di bisa Qatar, di challenge ya gitu. Iya, banyak kontroversi ya, katanya telat ya. So far itu yang kita dapat info AI-nya di Qatar sama di Australia Open. Australia Open. Nah, itu ya itu tadi si hakim garis ternyata juga bisa di challenge gitu. Kalau playernya ngerasa itu harusnya masuk dan kamu bilang keluar, bisa di challenge. Mereka 3 kali ya dapat kesempatan untuk challenge per game. Ya, pakai itu kamera holo gitu dia. Set gitu. Dan itu seru banget sih, apalagi kalau udah men-challenge dan ternyata kenanya tuh tipis banget di garis dan ternyata tuh sebenarnya masuk bukan keluar. Itu sedih sih. Itu kayak wow. Nah, Oke, apalagi Vin? Kita nih untuk Dubai Duty Free kebetulan pas rekaman ini sedang dilakukan, besok final ya. Hari ini final perempuan. Hari ini. Paulini lawan Anna kayak Kina. Iya. Pokoknya banyak Eropa Timur nih. Ini agak out of the box juga sih. Betul. Makanya teman-teman juga
satu sisi juga yang kita tersurprise. Tips juga sih kalau emang dari line up-nya ya bebas sih kalau mau beli tiket final dari jauh-jauh hari, tapi kadang jadi benar-benar nggak tertebak memang. Jadi ya udah pintar-pintar aja. Jasmine Paulini versus Anna Kalinskaya, Rusia. Italia lawan Rusia. Yang saya pegang Jasmine Paulini. Ya. Dia seru banget karena dia sangat lincah ya. Lincah banget. Kita saksikan nanti kelincahannya. Ya, demikian laporan kami dari TKP dari ajang Dubai Duty Free Tennis Championship 2024 ya kan. Apalagi ada lagi nggak yang mau disampaikan untuk keseruan tenis ini? Pengalaman Anda sebagai penonton tenis dan sebagai kameramen saya. Oh iya betul juga, karena saya harus ngikutin dia saat lari-lari ketemu gokil para gak, fans. Iya kan, ketemu pemain gitu. Boleh lah usahanya, boleh kan? Paling ini sih karena nonton tenis bisa seharian ya. Lu dari panas sampai ke malam ya. Apalagi di musim winter ini dari kering kerontang terus windy, tiba-tiba terik lagi, tiba-tiba windy lagi. Bawalah semua camping gear Anda. Bener, mulai dari jaket, topi dibawa, topi penting banget sunscreen dibawa, kacamata hitam. Bener. Karena mulainya tuh siang ya, mulainya tuh jam 11 rata-rata. Jam 11. Kalau yang masih kualifikasi mulainya jam 11. Kalau yang udah mulai round 32 16 itu mulainya ada yang malam. Ya, ada yang mulai jam 2, jam 3 itu. Tapi ada yang malam juga. Ada yang malam juga. Jam 7, jam 9. Benar. Dan gue cukup surprise sih winter yang kali ini kayaknya windinya lumayan dingin kan? Windnya ya lumayan kenceng gitu. Iya, benar. Dibandingin tahun sebelumnya. Jadi ya yang masih akan bawa perbekalan nonton buat yang cowoknya di Dubai Duty Free. Bener. Sampai ketemu kalau gitu sama kita nanti. Nanti kalau lihat ada yang di pinggir-pinggir yang udah siap-siap lari-lari mau minta tanda tangan. Kita sudah tahu lah itu siapa ya. Bisa disapa. Sambil bawa bola segede gini. Betul. Oke, enjoy. Sampai ketemu lagi di edisi olahraga berikutnya. Oke. Salam olahraga. Kita besok ke Mamak. Beneran kali ini. Betul, karena udah lapar juga. Ya, betul. Oke. Talabat udah dipesan gak nyampe-nyampe. Gak bisa. Iya. See you guys. Bye. Ciao. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini?